Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanalillah Hulifa, NIM 17004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik merupakan kelainan sel darah merah di mana dijumpai anemia dengan volume sel darah merah lebih besar dari normal dan ditandai oleh banyak sel imatur besar dan sel darah merah disfungsional atau megaloblast di sumsum tulang akibat adanya hambatan dari sintesis DNA dan atau sintesis RNA dalam produksi sel darah merah. Epidemiologi anemia megaloblastik dilaporkan lebih tinggi di area prevalensi malnutrisi yang tinggi dan dengan ketersediaan suplementasi yang buruk untuk populasi yang beresiko, misalnya pada ibu hamil dan juga ibu yang menyusui. Nah, anemia megaloblastik ini juga lebih sering didapatkan pada pasien berusia di atas 40 tahun dan semakin meningkat pada usia lanjut. Dan pada sebuah studi itu anemia makrositik dapat dibagi menjadi dua, yaitu anemia makrositik megaloblastik dan non-megaloblastik. Yang pertama yaitu yang megaloblastik. Nah, yang megaloblastik ini nanti itu akan ada dua, yaitu yang hipovitaminosis dan yang non-hipovitaminosis. Yang hipovitaminosis ini biasanya adanya defisiensi dari vitamin B9 atau asam folat. Biasanya itu nanti akan menyebabkan dari gangguan biosintesis basa purin dan pirimidin serta gangguan dari proses metilasi DNA, RNA, dan juga protein. Sedangkan yang non-hipovitaminosis ini biasanya akibat dari gangguan sintesis DNA, RNA, atau protein karena gangguan dari proses metilasi yang mempengaruhi dari proliferasi serta diferensiasi para prekursor dari sel darah merah. Ada obat-obatan yang dia itu dapat menghambat dari penggunaan folat, antara lain obat-obatan antikonvulsan, sulfasalazin, dan juga methotrexate serta barbiturat. Lalu untuk yang non-megaloblastik ini biasanya gangguan yang berkaitan dengan meningkatnya luas permukaan membran sel akibat alkoholisme atau drug induced, dan juga peningkatan eritropoiesis akibat sekunder dari retikulositosis yang berkaitan dengan peningkatan kadar eritropoietin seperti pada hemolisis atau perdarahan, hipoksia seperti pada penyakit paru kronik, hipertensi pulmonal, dataran tinggi, dan yang lain-lain. Serta pada yang non-megaloblastik ini bisa terjadi pada tumor yang mensekresi eritropoietin, seperti tumor yang berasal dari sistem vaskular, yaitu contohnya pada hemangioma, hemangioblastoma, hipervaskularisasi karsinoma hepatoseluler, lalu juga bisa karena karsinoma dari sel ginjal, serta karsinoma adrenal. Nah, untuk patofisiologinya, biasanya itu terjadi gangguan dari sintesis DNA selama eritropoiesis. Lalu akan terjadi maturasi dari sitoplasma dan nukleus yang tidak terkoordinasi dalam eritroblast, sehingga nanti itu sel darah merahnya akan membesar yang tidak normal atau makrositosis ditambah dengan sel yang rusak dengan selaput yang rapuh. Akibatnya sel darah merah ini nanti akan mati atau prematur, sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya anemia. Untuk etiologinya sendiri, sebagian besar dari anemia megaloblastik disebabkan oleh defisiensi dari kobalamin atau vitamin B12 dan atau asam folat. Nah, pada gangguan gastrointestinal dapat timbul gejala berupa kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mual dan sembelit, serta pasien mungkin juga diikuti dengan sariawan serta sakit pada lidah. Selain itu juga tentunya akan ada tanda-tanda anemia seperti lesu, lemah, lemas, cepat capek, serta adanya pucat terutama pada konjungtiva serta takikardi. Nah, sedangkan
Gejala pada defisiensi asam folat itu tanpa disertai dari manifestasi neurologis. Lalu ada gejala rasa lelah yang progresif, sesak nafas, palpitasi, kelemahan, lalu juga biasanya tuh mudah lupa. Nah, untuk diagnosisnya sendiri itu biasanya dilakukan berdasarkan gambaran klinis dan hasil dari laboratorium. Gambaran klinisnya nanti akan didapatkan ikterus yang ringan, lalu ada glositis, lalu ada angular stomatitis, lalu ada malabsorpsi dengan penurunan berat badan et causa dari abnormalitas epitelial, lalu ada purpura et causa dari trombositopenia dan pigmentasi melanin yang meluas. Untuk pemeriksaan dari laboratorium nanti akan didapatkan dari pansitopenia, lalu ada peningkatan dari MCV maupun MCH, di mana untuk nilai normal dari MCV yaitu 80 sampai 95. Sedangkan yang MCH normalnya yaitu 27 sampai 34 mg. Lalu akan didapatkan dari neutrofil yang hipersegmented, lalu ada peningkatan bilirubin dan LDH, lalu ada hiperplasia pada sumsum tulang, serta ada retikulositopenia. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama, bisa melakukan pemeriksaan darah rutin, lalu pemeriksaan defisiensi dari asam folat, pemeriksaan defisiensi dari kobalamin atau vitamin B12, lalu pemeriksaan serum besi, LDH dan bilirubin indirect, serta histopatologi. Untuk terapinya, pada keadaan darurat itu bisa dilakukan transfusi packed red cell, lalu bisa diberikan kobalamin 1000 mikrogram parenteral selama 2 minggu dengan gangguan neurologis 1000 mikrogram setiap hari selama 2 minggu, lalu selama 2 minggu sampai 6 bulan, dan 1000 mikrogram kobalamin untuk pasien dengan hemofilia. Lalu bisa ditambahkan dengan asam folat sebanyak 1-5 secara oral. Selanjutnya bisa ditambahkan asam folat sebanyak 1-5 mg secara oral dan diberikan secara parenteral dengan dosis yang sama. Lalu bisa diberikan terapi folat 1 mg per hari, di mana ini harus diberikan selama periode kehamilan. Lalu bagaimana untuk pencegahannya? Biasanya anemia yang tersering pada kehamilan adalah anemia defisiensi besi dan megaloblastik hipovitaminosis asam folat dan atau vitamin B12. Bisa diberikan suplemen asam folat 0,4 mg per hari dan vitamin B12 50 mg per hari perlu diberikan sejak awal kehamilan. Lalu bisa diberikan suplemen besi atau Fe 30-60 mg per hari diberikan sejak usia kehamilan 18-20 minggu, dimana untuk sumber-sumber makanan yang mengandung asam folat ini biasanya terdapat pada sumber nabati dan juga yang hewani. Untuk yang nabati biasanya terdapat pada sayuran berdaun seperti bayam, asparagus, lobak hijau, lalu kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang lentil, biji bunga matahari. Sedangkan yang sumber hewani ini biasanya terdapat pada kuning telur, lalu hati dan juga ginjal. Sedangkan untuk vitamin B12 biasanya hanya didapatkan dari hewani. Lalu untuk diagnosis banding dari anemia megaloblastik ini, yang pertama yaitu anemia defisiensi besi, yang kedua makrositosis, dan yang terakhir anemia dari penyakit kronis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.